Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang penggunaan teori dalam penelitian. Selanjutnya, anggota kelompok 5 terdiri dari 1. Lutfi Muhammad Hisham, 2. Dwi Wulandari, 3. Friday Mary Desantri, 4. Nabila Rimawitati, 6. Dila Prisha Maharani, 7. Aris Amirul Abdillah. Pokok pembahasan pada materi kami kali ini ada 1. Penyusunan teori kualitatif dan persoalan generalisasi kuantitatif. 2. Apakah teori sebagai landasan, tinjauan, atau penjelasan di akhir studi penelitian. Dan ketiga, penggunaan kerangka konsep. Penyusunan teori. Dalam penyusunan teori ini ada 3 aspek. Yang pertama, teori. Teori adalah seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis atau yaitu yang mengikuti aturan terhadap yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati menurut Snellbaker. Yang kedua adalah aturan. Aturan menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik, yang diantaranya yaitu hubungan-hubungan yang dapat diamati di antara kejadian-kejadian. Lalu, mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian. Lalu, hubungan-hubungan yang disimpulkan serta mekanisme dasar yang dimaksudkan untuk data dan yang diamati tanpa adanya manifestasi hubungan empiris apapun secara langsung. Lalu yang ketiga ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berakar dari data, maka pengertian teorinya tidak lain daripada aturan menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan teori kualitatif dan persoalan generalisasi kuantitatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persoalan terkait teori. Ada 3 persoalan. 1 ada generalisasi, 2 ada kausalitas, dan 3 ada emiketik. Pertama, generalisasi adalah menurut Dahlan, generalisasi merupakan proses penalaran yang dihasilkan dari pengujian contoh secukupnya menuju sebuah kesimpulan mengenai semua atau beberapa contoh. Dalam fungsinya, generalisasi mempertahankan nilai-nilai yang bebas konteks, dan nilai-nilai tersebut terletak kepada kemampuan yang mengatur usaha, meramalkan, dan mengontrol. Namun adanya kelemahan terhadap konsep generalisasi menghubungkan beberapa kelemahan, yaitu 1. Bergantung pada determinisme, 2. Bergantung kepada logika induktif, 3. Bergantung kepada asumsi bebas dan waktu dan konteks, dan 4. Terjerat dalam dilema nomenklatur ideografik dan terjerat dalam kekeliruan reduksionis.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori generation. Ada dua bentuk. Satu, penyusunan teori formal, satu bidang. Dan dua, penyusunan teori formal bidang ganda. Yang satu, penyusunan teori formal satu bidang. Pada penyusunan teori formal satu bidang, cara penulisan berasal dari teori substantif dan berasal dari suatu bidang substansif dalam penulisan teori formal satu bidang ini. Peneliti melakukannya dengan jalan menghapus kata-kata substantif, frasa, atau kata-kata sifat. Yang kedua, penyusunan teori formal bidang ganda. Yang mana penyusunan teori formal bidang ganda dilakukan melalui penarikan kategori inti dengan kawasannya lalu menyusun teori yang sudah siap dan relevan. Untuk menyusun teori formal bidang ganda ini perlu digunakan logika, sebagaimana digunakan dalam teori substantif. Yang selanjutnya yaitu apakah teori sebagai landasan tinjauan atau penjelasan di akhir studi penelitian. Jadi dalam penelitian kualitatif, teori itu bisa muncul di awal, tetapi juga dapat dimodifikasi atau disesuaikan sedemikian rupa berdasarkan pandangan dari para partisipan. Di sini data harus diolah secara dialektik agar dapat menghasilkan proporsi-proporsi baru yang memungkinkan munculnya kerangka teoritis, dengan tetap menjaga kerangka tersebut secara ketat agar tidak bercampur baur dengan data penelitian. Pada studi kualitatif di mana teori atau beberapa penjelasan luas lainnya menjadi titik akhir. Ini adalah proses induktif, membangun data ke tema luas untuk model atau teori umum. Punch 2005. Logika induktif ini ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, untuk teori yang induktif itu sendiri itu adalah cara menerangkan dari data kemudian baru ke arah teori. Jadi bisa kita lihat dari gambar yang ada di sebelah. Di sini ada gambar yang disebut logika induktif. Jadi dalam gambar ini dijelaskan bagaimana peneliti pertama harus memulai dengan mengumpulkan informasi, bisa dilakukan dengan cara interview atau wawancara atau juga dengan observasi. Yang selanjutnya peneliti harus mengajukan pertanyaan terbuka untuk peserta atau mencatat atau membuat catatan seperti itu. Kemudian peneliti harus menganalisis data untuk menjadi ke dalam kategori atau tema. Jadi data-data itu dikategorikan. Selanjutnya peneliti harus mencari pola yang luas, menggeneralisasi teori dari tema atau kategori yang data yang sudah dikategorikan tadi. Nah, untuk yang terakhir, peneliti bisa mengajukan generalisasi atau teori dari penelitian yang telah lalu. Nah, kemudian peneliti bisa memulai mengumpulkan informasi terperinci dari peserta dan kemudian membentuk informasi ke dalam kategori atau tema. Nah, tema-tema ini dikembangkan menjadi pola, teori, atau generalisasi yang kemudian dibandingkan dengan pengalaman pribadi atau dengan literatur yang ada di topik.
Yang selanjutnya ada teori di akhir studi kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, biasanya peneliti menggunakan teori sebagai penjelasan luas, seperti dalam penelitian kuantitatif dan juga etnografi. Ini juga merupakan lensa teoritis atau perspektif yang pertanyaannya terkait dengan jenis kelamin, kelas, ras, atau beberapa kombinasi lain. Teori juga muncul sebagai akhir studi kualitatif, teori yang dihasilkan pola atau generalisasi yang muncul secara induktif dari pengumpulan dan analisis data. Lalu ada teori-teori yang beralasan. Contohnya menghasilkan grounded teori di pandangan peserta dan menempatkannya sebagai kesimpulan dari studi mereka. Beberapa studi kualitatif tidak termasuk teori eksplisit dan penelitian deskriptif saat ini dari fenomena pusat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan kerangka konsep. Kerangka konsep sendiri merupakan hubungan antara konsep satu terhadap konsep lainnya. Dari masalah yang ingin diteliti, berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan di bab tinjauan pustaka. Kerangka konseptual diperoleh dari hasil sintesis dari proses berpikir deduktif dan induktif. Kemudian, dengan kemampuan kreatif inovatif diakhiri dengan konsep atau ide baru yang disebut kerangka konseptual dengan berdasarkan 3 landasan. Selanjutnya, 3 landasan tersebut ialah yang pertama, berpikir deduktif, yaitu analisis teori, konsep, prinsip, premis yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti harus membuat analisis secara hati-hati dan kritis, serta menelaah semua kepustakaan yang berhubungan dengan subjek penelitian secara cermat, sebelum memformulasikan hipotesis yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Landasan kedua yaitu berpikir deduktif. Maksudnya, analisis penelusuran hasil penelitian orang lain yang mendahului yang terkait dengan masalah dan tujuan penelitian. Dan yang ketiga adalah merumuskan permasalahan dan menetapkan tujuan penelitian atas dasar sintesis dengan cara berpikir kreatif inovatif. Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian. Untuk itu, langkah-langkah yang dilakukan sebelum membuat kerangka konseptual ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, seleksi dan definisi konsep. Yang kedua, mengembangkan pernyataan hubungan. Serta yang ketiga, mengembangkan konsep dalam gambar atau kerangka meliputi yang pertama, disesuaikan dengan
pernyataan masalah. Yang kedua, arahkan kerangka sesuai dengan variabel yang akan diteliti dengan mengembangkan konsep dalam gambar atau kerangka dengan membuat garis mana yang diteliti dan tidak dengan menggunakan garis sambung atau terputus, serta buat panah untuk bagian yang ada pengaruhnya dan tidak untuk bagian yang tidak ada pengaruhnya. Yang terakhir, identifikasi dan analisis teori yang diaplikasikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 jurnal internasional penggunaan teori dalam penelitian. Jurnal pertama itu kita ambil dengan judul Reading and Evaluating Theory in Research Publication. Itu dari University of Texas Health Science Center San Antonio. Jurnal kedua itu mengenai Distinguishing Between Theory, Theoretical Framework, and Conceptual Framework. Yang ketiga itu mengenai the central role of theory in qualitative research. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, di mana teori itu sendiri merupakan seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis. Nah, di dalam jurnal itu jelaskan bagaimana karakter dari sebuah teori, di mana teori itu harus logis dan koheren, memiliki definisi yang jelas, terdiri dari konsep, tema, prinsip, dan konstruksi. Nah, teori itu harus didasarkan pada data yang empiris dan harus membuat klaim yang tunduk pada pengujian dan telah diuji, serta diverifikasi. Nah, pernyataan dan prediksi yang ada di dalamnya harus berbeda dan lebih baik dari teori yang ada sebelumnya. Nah, dan prediksinya harus cukup umum untuk dapat diterapkan pada dan dalam beberapa konteks. Pernyataan dan prediksinya dapat diterapkan dan jika diterapkan seperti yang diprediksikan akan menghasilkan hasil yang diprediksi. Dan konsep dan prinsipnya cukup substansif untuk memungkinkan kita memprediksi kejadian di masa depan. Selanjutnya dalam penelitian kualitatif, setidaknya ada 3 teori dasar yang harus diaplikasikan. Yang pertama itu mengenai Theory of Research Paradigm dan Method, Theory Building as a Result of Data Collection, dan Theory as a Framework to Guide the Study. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai kerangka teori. Nah, kerangka teori itu terdiri dari teori-teori yang diungkapkan oleh para ahli di bidang penelitian yang kita rencanakan, yang dapat digunakan untuk analisis data dan interpretasi hasil penelitian kita, dan bukan merupakan ringkasan dari pemikiran kita sendiri. Nah, intinya kerangka teori itu terdiri dari apa yang diungkapkan oleh para ahli di bidang penelitian kita, yang berisikan tentang pernyataan penelitian kita, masalah yang ingin kita teliti, dan bahkan mungkin mengenai saran tentang cara menyelesaikan masalah itu, termasuk bagaimana menafsirkan temuan dalam data penelitian yang kita temui. Nah, apa sih tujuan dan pentingnya kerangka teori untuk sebuah penelitian? Nah, alasan utamanya kita harus mengembangkan kerangka teori adalah agar kita memiliki dasar ilmiah untuk semua pemahaman kita tentang makna yang terkandung dalam penelitian kita. Nah, dan kerangka teori memberikan struktur tentang apa yang harus dicari dalam penelitian,
mengarahkan bagaimana seharusnya kita berpikir mengenai apa yang kita lihat dalam penelitian, dan bisa mencocokkan satu sama lain dari data yang kita temui, dan membantu mendiskusikan temuan kita dengan lebih jelas berdasarkan teori yang ada. Sehingga ini membantu membuat hubungan antara elemen abstrak dan konkret yang kita amati dalam penelitian kita. Menyinggung sedikit mengenai kerangka konseptual, di mana kerangka konseptual itu merupakan rencana induk untuk keseluruhan proyek penelitian kita. Dan berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa menggambarkan apa sih itu kerangka konseptual. Yaitu yang pertama, apa yang ingin kita lakukan dalam penelitian? Mengapa kita meneliti? Bagaimana rencana kita untuk melakukan penelitian tersebut? Bagaimana kita memaknai data yang kita dapatkan? Dan bagaimana kita akan melaporkan temuan kita? Nah, jawaban-jawaban dari pertanyaan ini itu merupakan adalah kerangka konseptual dari penelitian kita. Dan untuk membedakan antara kerangka teoritis dan kerangka konseptual, sebuah analogi yang mungkin membantu kita untuk agar lebih jelas memahami perbedaannya, itu bahwa sementara di mana kerangka konseptual itu adalah rumah, bagikan rumah, dan kerangka teoritis itu hanyalah sebuah ruangan yang melayani tujuan tertentu di rumah itu. Seperti itu. Terima kasih. Itulah penjelasan dari ketiga jurnal yang kita ambil. Nah, jurnal yang kita dapatkan bisa kalian akses di Google Classroom kelas kita. Dan untuk lebih jelasnya, kalian juga bisa baca-baca dari jurnal tersebut. Terima kasih. Baiklah, di awal dari pembahasan jurnal ini kita akan membahas mengenai karakteristik dari teori. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, teori adalah seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis, dan di mana sebuah teori itu haruslah bersifat logis dan koheren, memiliki definisi yang jelas, terdiri dari konsep, tema, prinsip, dan konstruksi, dan harus didasarkan pada data empiris. Harus membuat klaim yang tunduk pada pengujian, telah diuji, dan telah diverifikasi. Dan pernyataan serta prediksi yang ada di dalamnya harus berbeda dan lebih baik daripada teori sebelumnya. Dan prediksinya harus cukup umum untuk dapat diterapkan pada dan dalam beberapa konteks. Pernyataan atau prediksi tersebut dapat diterapkan, dan jika diterapkan seperti yang diprediksi, akan menghasilkan hasil yang diprediksi. Konsep dan prinsipnya cukup substansif
untuk memungkinkan kita memprediksi kejadian di masa depan. Selain itu, dalam penelitian kualitatif, setidaknya ada 3 teori dasar yang harus diaplikasikan. Yang pertama yaitu Theory of Research Paradigm and Method. Yang kedua, teori building as a result of data collection. Dan yang ketiga, teori as a framework to guide the study. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai kerangka teori. Di mana kerangka teori? Terima kasih. Itulah penjelasan dari ketiga jurnal yang kita ambil. Nah, jurnal yang kita dapatkan bisa kalian akses di Google Classroom kelas kita. Dan untuk lebih jelasnya, kalian juga bisa baca-baca dari jurnal tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kerangka teori. Nah, kerangka teori itu sendiri terdiri dari teori-teori yang diungkapkan atau yang dihasilkan oleh para ahli di bidang penelitian yang akan kita rencanakan, yang dapat digunakan untuk analisis data dan interpretasi hasil penelitian kita, dan bukan merupakan ringkasan dari pemikiran kita sendiri. Dan intinya nih, kerangka teori itu terdiri dari apa yang diungkapkan oleh para ahli di bidang penelitian kita yang berisikan tentang pernyataan penelitian kita, masalah yang ingin kita teliti, dan bahkan mungkin mengenai saran tentang cara menyelesaikan masalah tersebut, termasuk bagaimana menafsirkan temuan dalam data penelitian yang kita temui. Lalu, apa sih tujuan dan pentingnya kerangka teori untuk penelitian kita? Nah, alasan utama kita harus mengembangkan kerangka teoritis adalah agar kita memiliki dasar ilmiah untuk semua pemahaman kita tentang makna yang terkandung dalam penelitian kita. Kerangka teori memberikan struktur tentang apa yang harus dicari dalam penelitian, dan juga mengarahkan bagaimana seharusnya kita berpikir mengenai apa yang kita lihat dalam penelitian. Serta juga bisa untuk mencocokkan satu sama lain dari data yang kita temui, dan membantu mendiskusikan temuan kita dengan lebih jelas berdasarkan teori yang ada. Sehingga kerangka teori ini membantu untuk membuat hubungan antara elemen abstrak dan konkret yang kita amati dalam penelitian kita. Selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai kerangka konseptual, dan nantinya kita dapat membedakan dengan jelas apa beda dari kerangka konseptual dan kerangka teoritis yang telah kita bahas di atas tadi. Nah, kerangka konseptual itu merupakan rencana induk untuk keseluruhan proyek penelitian kita. Nah, di sini saya akan menggambarkannya dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, dengan pertanyaan ini, maka jawabannya itu merupakan dari kerangka konseptual. Nah, seperti apa yang ingin kita lakukan dalam penelitian kita, mengapa kita ingin melakukan penelitian, misalnya seperti apa tujuan yang ingin kita capai. Terus bagaimana kita berencana melakukannya, misalnya bagaimana kita mengumpulkan data, bagaimana kita menganalisis data. Selanjutnya bagaimana kita memaknai data, seperti kerangka teori mana yang akan kita gunakan untuk menganalisis data, perangkat lunak apa yang akan kita gunakan, keterampilan apa yang akan kita butuhkan. Dan yang terakhir itu bagaimana kita melaporkan temuan kita. Untuk membedakannya antara kerangka teoritis dan konseptual, seperti yang telah saya jelaskan di atas tadi, agar mudahnya saya memberikan sebuah analogi yang dapat membantu kita untuk lebih paham. Nah, bahwasannya kerangka konseptual itu adalah seperti rumah, dan kerangka teoritis itu hanyalah sebuah ruangan yang melayani tujuan tertentu di rumah itu. Seperti itu. Terima kasih, dan dan sekian penjelasan mengenai jurnal yang kita ambil, 3 jurnal yang kita ambil tadi. Nah, kalian dapat mengakses jurnal tersebut melalui Google Classroom kelas kita, karena sudah kami upload, dan kalian juga bisa membacanya secara detail di sana, maka kalian dapatkan. Terima kasih, teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.